Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan integral. Setelah pada video part 1 dan part 2, kita membahas integral tak tentu. Di video part 3, kita membahas integral tentu. Nah, kita akan lanjutkan pada bentuk integral yang lebih kompleks, yaitu adalah dengan integral substitusi. Jadi pada integral substitusi nanti kita akan membahas berkaitan dengan bentuk integral dengan pangkat yang cukup besar, tetapi dia merupakan perkalian suku-suku gitu loh. Jadi boleh dibilang sebuah suku di dalam kurung yang dipangkatkan dengan angka yang cukup besar. Jadi kalau misalnya hanya 3 itu masih bisa dikali silang, 2 masih bisa dikali silang, 3 bisa dikali silang, tetapi nanti kita akan membahas bentuk-bentuk dengan pangkat yang cukup besar sehingga nanti kita tidak memungkinkan untuk menghitungnya. Jadi sebagai contoh ya untuk integral substitusi, nah misalnya ini integral x akar 9x kuadrat, 9 min x kuadrat gitu ya. Nah ini kan kalau kita ubah itu nanti jadi integral 9 min x kuadrat pangkat setengah x. Nah ini jadi tidak mungkin kita akan mengalihkan silang dengan pangkat setengah, ataupun kalau misalnya bentuk lain misalnya pangkat 100 atau pangkat 99. Nah itu kan kita tidak mungkin mengalihkan silang bentuk seperti itu. Maka nanti bentuk seperti ini kita akan selesaikan dengan integral substitusi. Dan salah satu ciri khas integral substitusi adalah nanti akan ada pembagi. Jadi yang dimisalkan sebagai U itu nanti adalah yang berpangkat. Dan nanti harus tersedia sebuah variabel yang nilainya turunan dari variabel yang ada di dalam kurung. Jadi contohnya di sini ada x kuadrat, nah di sini ada x. Itu nanti bisa kita gunakan integral substitusi. Kalau tidak ada ataupun tidak cocok, nanti kita akan masuk di integral parsial. Jadi pertama kita masuk integral substitusi terlebih dahulu. Jadi ciri gampangnya pasti nanti di depan ada penyeimbang, biasanya seperti itu. Oke, di sini contohnya adalah x akar 9x akar 9 min x kuadrat, sehingga nanti kita dapatkan jadi integral dari 9 min x kuadrat pangkat setengah x dx. Nah nanti kita akan memisalkan bentuk ini adalah sebagai u. Jadi 9 min x kuadrat kita ibaratkan sebagai u, sehingga nanti kita dapatkan u pangkat setengah. Nah sedangkan yang mau diintegralkan adalah u, dan di sini masih ada dx. Lalu bagaimana kita mengubah dx menjadi du? Itu nanti dengan sebuah permisalan. Jadi u adalah 9 min x kuadrat. Di sini sepertinya tidak ada ya. Tetapi nanti hasil akhirnya adalah du per min 2. Jadi u sama dengan 9 min x kuadrat, du sama dengan min 2x dx. Sehingga nanti kita dapatkan du per min 2x sama dengan dx, sehingga nanti bisa dicoret x-nya dengan yang ini, sehingga nanti dihasilkan du per min 2. Jadi contohnya seperti itu. Kita cek di atas ada apa enggak ya? Sepertinya tidak ada. Tapi tidak. Oh ini, nah ini u sama dengan 9 min x kuadrat, maka du sama dengan min 2x dx. Sehingga nanti kita pindahkan min 2-nya ke bawah sehingga x dx. Nah, ini nanti kita substitusikan. Atau biasanya Bapak nanti tetap ini, terus nanti x yang ini kita coret, itu juga bisa. Nah, dari situ nanti kita akan dapatkan bentuk yaitu min setengah integral u pangkat setengah du. Nah, karena di sini u dan du berarti nanti mereka sudah bisa langsung diintegralkan dengan bentuk integral normal gitu ya. Sehingga nanti ini kita tinggal tambahkan 1. Berarti nanti hasilnya adalah 3/2. 3/2 nanti kita kalikan dengan dibagikan min setengah. Jadi min setengah dibagi 3/2 atau dikali 2/3. Sehingga nanti kita dapatkan min setengah dikali 2/3 plus C. Karena ini masih integral tak tentu ya. Jadi kita pembahasannya di integral tak tentu. Sehingga nanti U-nya di sini pangkat 3/2 atau akar U pangkat 3. Sehingga nanti kita dapatkan min 1/3 U akar U plus C. Karena pangkatnya adalah 3/2. Tapi bentuk akar pangkat
pangkat 2 dari 3. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis 2 ya, karena kalau 2 ya akar saja. Jadi min sepertiga akar U pangkat 3 itu juga bisa, plus C. Lalu nanti bentuknya bisa disederhanakan jadi seperti ini. Jadi U-nya dikembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, sehingga nanti integral X akar 9X kuadrat dx, hasilnya adalah min sepertiga 9X kuadrat akar 9 min X kuadrat plus C. Seperti itu. Dan nanti Bapak akan berikan contoh ya, yang lain berkaitan dengan integral substitusi. Kalau kita lihat, ini juga ada contoh integral substitusi, tetapi kita akan coba dengan bentuk yang lebih mudah saja ya. Ini yang bentuknya pangkatnya besar gitu ya, 4. Jadi nanti bisa dikalikan. Kalau 4 sih mungkin masih bisa dikalikan silang, tapi juga kurang efektif sebenarnya. Oke, Bapak akan masuk ke contoh saja. Jadi Bapak misalkan di sini Bapak punya integral 2x dalam kurung misalnya x kuadrat plus 7 dx. Nanti ada beberapa contoh, tidak hanya satu saja. Nah, bentuk ini kita bisa selesaikan dengan integral di pangkatnya pangkat 10 misalnya. Nah, seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Jadi kita menggunakan integral substitusi. Yang perlu dilakukan adalah kita nanti akan memisalkan bentuk ini menjadi U, lalu mengubah dx itu menjadi d. Sehingga nanti bisa kita selesaikan masalah ini. Jadi langkah pertama, jadi kita di sini buat dulu misal U itu sebagai x kuadrat ditambah 7. Sehingga du itu nanti hasilnya adalah 2x. Nah, turunan 7 adalah 0, 2x dx. Seperti ini. Nah, kita kan butuh dx-nya saja, sehingga nanti du per 2x sama dengan dx. Nah, ini kita lakukan permisalan dulu seperti ini. Sehingga nanti bentuk integralnya saat disubstitusikan menjadi 2x. Nah, bentuk yang ini menjadi U pangkat 10. Nah, dx kita ganti jadi ini. du per 2x. Nah, ada yang bisa dicoret. Sehingga nanti kita dapatkan hasilnya adalah integral U pangkat 10 d. Sehingga hasilnya adalah 1/11 U pangkat 11 plus C. Jadi 10 tambah 1 itu ya 11. Terus 1 dibagi 11 jadi 1/11. Sehingga nanti kita dapatkan 1/11 dalam kurung X kuadrat ditambah 7 pangkat 11 plus C. Nah, itu adalah integral substitusi berkaitan dengan contoh soalnya. Dan nanti soalnya bisa bentuk akar. Kalau akar berarti nanti di sininya pecahan gitu ya. Tapi ciri khas paling utamanya adalah pangkat yang ada di dalam kurung itu biasanya satu tingkat dengan pangkat yang di luar. Fungsinya adalah nanti yang di luar ini itu nanti bisa dicoret. Seperti ini contohnya. Jadi saling membagi sehingga nanti kondisi akhir itu sudah tidak ada X yang tersisa dalam bentuk integralnya. Jadi saat kita mengubah ini jadi bentuk U, maka nanti di akhir semuanya harus sudah dalam bentuk U. Tidak tersisa X lagi. Jadi kalau masih ada tersisa X, berarti nanti dia tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi. Dan nanti bisa diselesaikan dengan integral parsial. Oke, itu saja contoh sederhananya, atau mungkin kita tambah satu contoh lagi misalnya. Oke, misalnya kita buat integral dalam kurung misalnya berapa ya? X plus 4 misalnya seperti ini ya. X plus 4 kurung buka X kuadrat plus 4x min 2 pangkat misalnya kita buat pangkat misalnya 12 saja ya dx. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama kita misalkan dulu. Misal U kita ambil bagian yang berpangkat besar ini. Jadi
X kuadrat oh maaf, ini bukan 4 tapi 8x. X kuadrat plus 8x min 2. Sehingga nanti kita dapatkan DU turunannya adalah 2x plus 8 dx. Seperti ini. Kemudian kita kan hanya butuh dx-nya, berarti du per 2x plus 8 sama dengan dx. Nah, ini permisalannya. Kemudian tinggal kita substitusikan. Jadi akan sama dengan integral x plus 4 kurung buka. Nah, ini kita ganti jadi u pangkat 12. dx-nya kita ganti jadi du per 2x plus 8. Nah, memang di sini bentuknya tidak sama gitu ya, berbeda dengan contoh yang tadi 2x bisa dicoret, tetapi bentuk bawah itu bisa kita faktorkan. Sehingga nanti kita dapatkan integral x plus 4 u pangkat 12 du, 2-nya kita keluarkan, 2 dalam kurung x plus 4. Nah, ini kan kalau kita faktorkan dengan mengeluarkan 2, maka sisanya adalah x plus 4. Dan sama, ini yang kita coret. Sehingga nanti kita dapatkan ini per 2, jadi nanti kita tulis integral setengah u pangkat 12, setengah dari ini ya, ini kan 1 per 2 du. Nah, saat bentuknya sudah hanya tersisa u saja, tidak ada bentuk x-nya, maka kita sudah sukses membuat integral substitusi dan hanya tinggal menggunakan integral normal saja. Berarti 12 tambah 1, 13 dibagi ke setengah gitu ya. Berarti sama saja 1 per 2 dikali 13 u pangkat 13 plus c, atau sama dengan 1 per 26. U-nya kita kembalikan menjadi x kuadrat plus 8x min 2 pangkat 13 ditambah c. Selesai. Nah, itu adalah integral substitusi. Jadi ciri utamanya seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, Bapak ulangi bahwa biasanya di bagian depan sini itu ya, itu akan ada hubungannya dengan bagian yang ada di dalam. Jadi nanti biasanya turunan dari ini pasti bisa membagi ini, atau ini bisa membagi hasil turunan dari yang ada di dalamnya. Jadi nanti kondisinya nanti tidak akan tersedia x lagi di di integralnya. Jadi saat sudah diubah menjadi du, maka nanti semua x sudah hilang. Tapi nanti kalau misalnya masih tersisa, berarti kalian harus paham itu tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi dan bisa diselesaikan menggunakan integral parsial. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, yaitu integral parsial. Semoga nanti kalian bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi, dah.